Shalom saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Untuk berlangganan dengan program ini, silakan di-subscribe channel ini saudara dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri kembali bagi kami, untuk kami bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kembali berkati setiap anak-anak-Mu melalui ayat-ayat emas firman-Mu yang akan meneguhkan kami, yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Bagaimana bebas dari kekhawatiran. Saudara, hidup di zaman kita ini begitu banyak hal-hal yang memang mengkhawatirkan. Ada begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak situasi, banyak keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka itu akan berakibat situasi, kondisi, keadaan semakin buruk. Dengan hidup dalam kekhawatiran, itu akan membuat kita semakin menurun dalam banyak hal, kesehatan kita, kreativitas kita. Banyak hal yang akan menurun ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan tindakan-tindakan kita juga akan seringkali menjadi salah jika kita hidup dalam kekhawatiran. Itu artinya saudara bahwa dalam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan ini, kita harus hidup belajar untuk tidak khawatir. Kita harus mengalahkan kekhawatiran kita. Karena kalau kita terbawa dalam kekhawatiran, itu akan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, saat ini melalui video ini saya mau kita belajar bersama bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran, supaya kita menang dari kekhawatiran. Dan kalau kita bebas dari kekhawatiran, maka kita akan bisa bertindak benar. Dan yang lebih penting lagi saudara, bahwa kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu tanda kita hidup tidak beriman, atau kita tidak sedang bertindak dalam iman, berpikir dalam iman. Karena orang beriman tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau kita hidup tidak di dalam iman atau kita dikuasai dalam kekhawatiran, bagaimana kita mengalami mujizat? Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Itu sebabnya sekali lagi saudara, sangat penting untuk kita belajar bagaimana hidup bebas dari kekhawatiran. Adakah saudara saat ini sedang dikuasai oleh kekhawatiran? Ada begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama saudara. Mari kita renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Kerinduan saya saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam video ini, saudara bebas dari kekhawatiran dan saudara akan menyaksikan kepada orang lain bagaimana saudara mengalami kebebasan dari kekhawatiran melalui firman Tuhan. Dan silakan tuliskan juga kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan kebebasan dalam diri saudara dari kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, beberapa ayat emas firman Tuhan bagaimana kita bebas dari kekhawatiran adalah sebagai berikut. Ayat emas yang pertama adalah dari Lukas pasal 12 ayat 22 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya mereka tidak khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, apa yang hendak mereka pakai, apa yang hendak mereka makan. Mereka tidak perlu khawatir akan tubuh mereka. Saudara, Yesus yang menjamin, Yesus yang menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak perlu khawatir. Dan Yesus berkuasa menolong, Yesus berkuasa melakukan mujizat. Dia yang menyembuhkan yang sakit, dia yang membuat 5 roti 2 ikan itu berubah dan akhirnya 5.000 orang laki-laki dewasa itu menjadi kenyang. Dia yang membuat orang timpang berjalan, orang buta melihat. Dia Allah yang berkuasa, dia yang mengubah air menjadi anggur. Dia Allah yang berkuasa dan dialah yang menjamin supaya murid-muridnya tidak perlu khawatir. Saudara, hari ini Yesus yang sama memberi jaminan kepada kita, dan firman yang sama dia beri kepada saya dan saudara supaya kita tidak perlu khawatir. Kalau saya yang menjamin saudara, saya berkata tidak perlu khawatir, ada saya, maka tidak ada jaminan sebenarnya yang memberi kepastian saudara tidak perlu khawatir karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Yesus yang maha kuasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat, kalau dia yang berkata kamu tidak perlu khawatir, maka apa yang dia perintahkan itu saudara ada jaminan atas perintahnya tersebut. Yesus menegaskan supaya murid-muridnya, supaya saya dan saudara tidak perlu khawatir. Apa yang menjadi kebutuhan kita tidak perlu khawatir. Bahkan di ayat 25 dia tegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu yang perlu kita renungkan saudara. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, dan mungkin sangat banyak alasan untuk kita bisa hidup khawatir. Pertanyaannya, kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita hidup dalam kekhawatiran, apakah yang bertambah? Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Yesus mau menegaskan apa yang tambah dari kekhawatiran, apa yang positif yang bisa bertambah dari kekhawatiranmu. Yang terjadi sebaliknya saudara, yang berkurang banyak. Seperti yang sering saya tegaskan adalah bahwa kesehatan kita bisa menurun, dan kemudian kreativitas kita bisa menurun, efektivitas hidup kita bisa menurun jika kita hidup dalam kekhawatiran. Saudara, sebelum membuat renungan ini, saya baru saja mendengar seorang dokter virus yang menegaskan bahwa virus corona itu tidak berbahaya. Dia berkata bahwa itu tidak berbahaya kalau kita tahu cara menanganinya. Dan dia menegaskan bahwa yang membuat begitu tingginya kematian itu adalah ketakutan, kecemasan. Bahkan ketika moderator bertanya, bagaimana dengan virus varian Delta yang ada sekarang? Dokter itu berkata sama saja. Dia kembali menegaskan, itu virus yang sama, hanya sedikit perbedaan dan tidak berbahaya jika kita tahu cara menanganinya. Dokter ini menegaskan berkali-kali saudara. Dan memang kalau kita mengamati bahwa apa yang membunuh begitu banyak manusia pada saat ini, ketakutan dan kekhawatiran yang menurunkan daya tahan tubuhnya, menurunkan imunitas tubuhnya. Jadi saudara, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, yang ada adalah berkurang. Kesehatan kita berkurang, imunitas kita berkurang, daya tahan tubuh kita berkurang. Dan banyak hal yang akan berkurang. Sama seperti Yesus juga menegaskan, apa yang tambah dari kekhawatiranmu? Bisakah sehasta saja bertambah? Artinya Yesus mau menegaskan tidak akan ada yang bertambah apa-apa yang positif dari kekhawatiranmu. Artinya saudara, hari ini firman Allah menegaskan kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa.
Sedangkan yang memberi jaminan supaya kamu tidak khawatir adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang ajaib. Ayat mas berikutnya, saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Amsal pasal yang ke-12 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Lihat saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan. Kekhawatiran itu jadi beban berat. Kekhawatiran itu membungkukkan. Sama seperti Dr. Virus tadi berkata bahwa kekhawatiran itulah yang banyak membunuh manusia pada saat ini. Ketakutan itulah yang membunuh manusia, bukan virus. Kekhawatiran itu memang sangat menjadi beban berat, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa kekhawatiran itu membungkukkan. Saudara bisa bayangkan bagaimana beratnya beban sehingga membuat orang yang membawa beban itu membungkuk, terbungkuk karena beratnya beban itu. Dan kekhawatiran itu demikian. Kekhawatiran itu begitu berat dan membungkukkan orang. Itu sebabnya, saudara, jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu akan menindih kehidupan kita. Kekhawatiran itu akan membungkukkan kita. Hiduplah bebas dari kekhawatiran dan serahkan kepada Tuhan yang menjamin kehidupan saya, yang menjamin kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran, saudara, adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tidak khawatir tentang apapun juga. Masalah apapun juga mereka tidak perlu khawatir. Tetapi dalam apapun yang mereka alami, Paulus menegaskan supaya mereka menyatakannya kepada Allah. Segala keinginan mereka diutarakan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Maka hasilnya apa yang akan terjadi, saudara? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kalau memang ada hal-hal yang mengkhawatirkan, kita nyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan kita, maka hasilnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Saudara tahu, Paulus menuliskan surat Filipi itu dari dalam penjara. Artinya hidupnya lagi terancam. Tetapi Paulus yang tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, dia selalu bisa hidup dalam damai sejahtera Allah. Bahkan dia bisa memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Hari ini pun, saudara, biarlah setiap kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Hati kita dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Pikiran kita dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah memelihara kehidupan kita, saudara? Jangan hidup dalam kekhawatiran. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam hidup saudara, utarakan semuanya kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ketika kita berdoa, saudara, sekalipun banyak beban, banyak persoalan, banyak hal yang mengkhawatirkan, dengan sujud di kaki Tuhan, dengan berdoa, dengan berseru memohon di kaki Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir supaya kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Nyatakan segala keinginan kita, kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Markus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab
bukan kamu yang akan berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Dari ayat firman Tuhan ini, saudara, yang mau ditegaskan adalah bahwa jika ada kondisi, ada keadaan yang mengkhawatirkan, firman Tuhan ini menegaskan tidak perlu khawatir. Sekalipun kondisinya mengkhawatirkan, sekalipun kondisinya menakutkan, tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus akan menolong kita dalam situasi-situasi yang mengkhawatirkan, dalam kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Hari ini, saudara, mungkin saudara sedang ada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi keadaan kehidupan saudara sangat mengkhawatirkan. Firman Allah menegaskan, jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari kita berserah kepada Roh Kudus. Serahkan semuanya, kondisi kita, keadaan kita, kesulitan kita kepada Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita dalam situasi-situasi yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, saudara, kepada murid-murid ditegaskan, kalau hidupmu nanti ada dalam bahaya, di mana kamu akan dibawa untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, digiring dan kemudian diserahkan, ditangkap oleh karena iman mereka. Firman Allah berkata, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ada Roh Kudus yang akan menolong engkau, kata firman Allah. Ayat selanjutnya, saudara, bagaimana bebas dari kekhawatiran, adalah dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa biarlah kita menyelesaikan apa yang menjadi masalah persoalan kita hari demi hari. Kita boleh merencanakan masa depan, kita boleh punya visi kepada masa depan. Firman Allah juga mengajarkan supaya kita memiliki visi ke depan. Tetapi yang tidak boleh adalah mengkhawatirkan masa depan. Firman Allah berkata, biarlah kita urusi kesusahan hari ini, masalah hari ini, persoalan hari ini. Kita fokus untuk menyelesaikan masalah dan persoalan kita hari ini. Untuk hal yang ke depan kita tidak tahu, dan kita tidak punya kuasa untuk berbuat sesuatu ke masa depan. Yang hari inilah yang menjadi urusan kita, yang hari inilah yang kita bisa ubah. Malah masa depan itu kita ubah dari hari ini. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kerjakan saja yang terbaik hari ini, lakukan yang terbaik hari ini. Saudara, adakah saat ini mungkin bisnis saudara sedang ada dalam keadaan sulit, dan ketika saudara lihat ke depan semuanya mengkhawatirkan? Kalau kita lihat anak-anak kita mengkhawatirkan, kalau kita lihat keadaan mengkhawatirkan, kalau kita lihat kondisi mengkhawatirkan, dan akhirnya kita khawatir akan segala sesuatu tentang masa depan. Firman Allah berkata bahwa jangan khawatir. Tuhan yang menjamin hari esok. Hari esok semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Yang menjadi bagian kita adalah kesusahan hari ini, urus hari ini. Kesusahan hari ini, selesaikan hari ini. Masalah hari ini, kelirkan hari ini. Hari esok, biarkan Tuhan yang menjamin. Biarkan Tuhan yang campur tangan. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, sungguh jaminan yang luar biasa dari firman Tuhan, di mana firman-Nya menegaskan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ada hal yang mengkhawatirkan, serahkan kepadanya. Ada hal yang mencemaskan, menakutkan, serahkan kepada Allah, karena Dialah yang memelihara hidupmu. Saudara, sungguh luar biasa jaminan Tuhan saat ini kepada setiap kita. Adakah saat ini hidup saudara
begitu mengkhawatirkan, begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan saudara. Firman-Nya berkata, serahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang mengkhawatirkan itu. Dialah yang akan memelihara, Dialah yang akan bekerja, Dialah yang akan campur tangan. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Ia memelihara engkau. Dia memelihara kita, saudara. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Ayat emas terakhir, saudara, bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kembali ayat ini menegaskan bahwa kalau ada yang mengkhawatirkan, serahkanlah itu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Dan selanjutnya firman ini menegaskan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin ada yang mengkhawatirkan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami satu proses, menjalani satu proses. Tuhan izinkan kita berproses menjadi lebih baik. Terkadang hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan itu Tuhan pakai supaya kita berproses menjadi lebih baik. Artinya terkadang Dia izinkan kita ada dalam situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan menakutkan itu, Tuhan menegaskan supaya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kita. Dan tidak Dia biarkan kita goyah, tidak Dia biarkan kita mengalami kehancuran oleh karena masalah persoalan yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tuhan pelihara kita, Tuhan tolong kita, Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Dari ayat-ayat emas firman Tuhan ini kita belajar banyak hal, bahwa sekalipun di dunia ini banyak hal yang mengkhawatirkan, ingat, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau ada yang mengkhawatirkan, serahkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena tidak akan ada sesuatu pun yang tambah kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan banyak hal yang akan berkurang dan menurun kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran. Allah menjamin bahwa Dia memelihara hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dan Allah yang menjamin kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dia sanggup, Dia berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan Dialah yang menjamin hidup kita, saudara. Itu sebabnya Dia berkata, tidak perlu kamu khawatir. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dari banyak hal yang mengkhawatirkan dalam hidup ini? Serahkan semuanya dalam doa dan permohonan. Tuhan campur tangan atas seluruh kehidupan kita, saudara. Ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kita akan mengalami bagaimana Tuhan campur tangan dan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini hari ini menumbuhkan kekuatan dan semangat iman saudara di dalam diri saudara, sehingga sekalipun begitu banyak yang mengkhawatirkan, tetapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara bebas dari kekhawatiran sekalipun mungkin banyak hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan saudara saat ini. Mari saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal kehidupan mereka, Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka, dalam kondisi mereka. Ada penyakit, ada persoalan, ada masalah, ada kekurangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan mungkin begitu banyak masalah yang lain juga yang menghimpit anak-anak-Mu, yang seringkali membuat mereka khawatir. Tetapi saat ini kami bersyukur buat jaminan firman-Mu, bahwa kami tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kami tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang menjamin. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau yang menjamin kami adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kami tidak akan khawatir, ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat jaminan firman-Mu. Itu sebabnya sekalipun saat ini ada anak-anak-Mu yang punya masalah, persoalan, beban, tantangan hidup dan sebagainya yang menghimpit hidup mereka, tolong mereka untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Tolong mereka untuk sanggup menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong setiap saudara untuk bebas dari kekhawatiran. Tuhan menolong saudara untuk tetap kuat, tidak dikuasai oleh kekhawatiran di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara, menolong saudara, membebaskan saudara dari segala ketakutan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati, dikuatkan dan diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan hari ini adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, berbicara tentang waktu, setiap kita pasti ingin supaya semuanya bisa cepat. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Semuanya melaju cepat. Karena manusia yang hidup di zaman ini adalah manusia yang rindu semuanya serba instan. Tetapi saudara, segala sesuatu di dunia ini sebenarnya ada dalam kuasa Tuhan. Dan Dia sudah menetapkan segala sesuatu berdasarkan rencana-rencananya. Dan Dia sudah menetapkan semua waktu-waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita saudara. Allah itu mewujudkan, menyatakan, melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita di waktu yang telah Dia tetapkan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan saudara, ada pun beberapa ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Petrus menegaskan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya apa saudara? Tuhan sudah menetapkan waktu yang terbaik untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan itu sabar, dan Tuhan itu telah menetapkan waktu yang terbaik untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Percayakah saudara bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik untuk menolong kehidupan saudara? Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia akan menyatakan rancangannya, mewujudkan rancangannya atas kehidupan umat-umatnya sesuai dengan waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan bagi setiap umatnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam pergumulan? Saudara sedang berbeban berat? Saudara sudah menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Dengar saudara, bukannya Tuhan tidak peduli.
Di dalam video-video sebelumnya kita juga sudah banyak belajar bahwa Allah itu menyertai, Allah itu peduli, Allah itu memperhatikan, Allah itu bertindak dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari dengan pasti, bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan. Karena Allah itu Maha Tahu, Dia Allah yang tahu segala sesuatu, Dia Allah yang tahu masa depan sekalipun, dan Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, mari kita melangkah sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Kita nantikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya untuk menolong kehidupan saudara sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan. Kemudian ayat emas kedua saudara, tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, adalah dari Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan saudara, di sini ditegaskan bahwa jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dan Dialah penolong kita dan perisai kita. Artinya Dia Tuhan yang menolong kita, Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang sanggup membentengi kehidupan kita. Itu sebabnya bagian kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan bertindak. Kita menantikan Tuhan melakukan mujizat-Nya. Kita menantikan Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menantikan Dia menolong kehidupan kita, maka Dialah yang akan menolong kita, kata firman Tuhan ini. Ya, di hati kita bersuka cita, ada sukacita ketika kita mengalami pertolongan Tuhan saat kita menanti-nantikan pertolongannya. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita nantikan Tuhan untuk menolong kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow saudara, ini ayat firman Tuhan yang sungguh indah. Karena dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepadamu. Tahukah saudara bahwa Tuhan begitu rindu, Dia menanti-nantikan kapan Dia hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepada setiap kita, saudara. Allah rindu menyatakan mujizat-Nya, Allah rindu menyatakan campur tangan-Nya di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah nantikan pertolongan Tuhan, nantikan Allah bertindak, nantikan Tuhan menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyaksikan sesuai dengan janji-janjinya bahwa Dia Allah yang menunjukkan kasih setia-Nya, Dia Allah yang menyatakan sukacita dan kebahagiaannya kepada setiap kita, saudara. Puji Tuhan saudara, ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Adalah dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Di mana di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, di dalam pengkhotbah ini ditegaskan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah itu bertindak,
Allah itu bekerja, Allah itu menyatakan pertolongannya indah pada waktunya. Segala sesuatu dibuatnya indah pada waktunya. Hanya yang menjadi masalahnya adalah bahwa manusia tidak dapat memahaminya. Manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup saudara. Adakah saat ini saudara merasa suram kehidupan saudara? Allah akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja indah pada waktunya. Puji Tuhan saudara, ayat emas terakhir tentang waktu Tuhan, waktu yang terbaik adalah dari Galatia pasal 6 ayat 9. Di mana di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, akan datang waktunya kita akan menuai, kata firman Tuhan. Akan datang waktunya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Akan datang waktunya. Bagian kita saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara, jangan berjemu-jemu berbuat baik. Kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau saudara rindu Tuhan menolong kehidupan saudara, mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu mencari Tuhan, melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah memberkati setiap kita saudara. Saya percaya kita terus merindukan ayat-ayat mas firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi segala pergumulan kita saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara. Dan kita akan terus mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan dalam topik yang lain. Mari siapkan terus hati dan pikiran saudara, biarlah terus Tuhan memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jalanan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib. Ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan meneguhkan iman saudara, akan membangkitkan iman saudara dalam menjalani kehidupan saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami kelemahan. Mungkin saat ini hati saudara sedang gundah. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, membangkitkan semangat saudara. Saudara, ada pun beberapa teks firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa di dalam kehidupannya, dalam dia menjalani kehidupannya, dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dia melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan nyata bekerja dalam hidupnya. Ketika dia mencari-cari pertolongan, ketika dia merindukan pertolongan, ketika dia mengharapkan pertolongan. Di mana di ayat satunya di Mazmur pasal 121 ini saudara, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu kemudian ayat keduanya dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setelah dia mencari-cari pertolongan, ternyata sesungguhnya pertolongan itu hanya dia temukan dari Tuhan. Ini satu penegasan saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya. Dan dia Allah yang sanggup menolong setiap saudara. Karena dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Artinya apa, saudara? Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apakah yang mustahil bagi Allah kita? Apakah yang tidak mungkin bagi Allah yang kita sembah itu? Jika langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, seberapa besarkah masalah saudara? Seberapa sulitkah masalah yang saudara hadapi bisa diselesaikan oleh Tuhan? Jika Dia Allah yang menjadi penolong kita, Dia Allah pencipta langit dan bumi menjadi penolong kita. Saudara, saya mau menegaskan saat ini, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita, saudara. Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan dan Dialah penolong kita. Saat ini, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan penolong ajaib. Karena Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita. Dan langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Masalahku, masalah saudara, sanggup Dia selesaikan. Kemudian ayat emas kedua, saudara, adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow. Saudara, di sini penulis Ibrani menegaskan kepada umat Tuhan bahwa kita dengan yakin dapat berkata. Jadi ada satu keyakinan dalam diri penulis Ibrani ini bahwa Tuhan adalah penolong. Dan jika Tuhan yang menjadi penolong, Dia berkata, aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saya, dalam hidup saudara, tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita, saudara? Kalau Dia yang melindungi kita, Dia yang menolong kita, Dia yang menyertai kita, apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Tidak ada, saudara. Karena Allah yang melindungi, menyertai, menolong kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita bersama-sama berkata seperti firman Tuhan ini, saudara. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhanlah penolongku. Aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku jika Tuhan yang menjadi penolongku? Tidak ada. Karena Dia melindungi aku, Dia menyertai aku. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup. Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara sanggup Dia kerjakan. Segala perkara sanggup Dia ubahkan dalam kehidupan saudara. Kemudian di ayat selanjutnya, saudara, yaitu dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dikatakan di sini bahwa kita dapat mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara rindu mendapatkan dan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Pertolongan yang tepat pada waktunya. Di mana saat saudara bingung, tapi di sanalah Tuhan bekerja dan memberikan jalan keluar. Saat saudara bingung, di sanalah Tuhan bertindak dan melakukan mujizatnya. Itulah yang ditegaskan oleh penulis Ibrani ini, saudara, bahwa supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi bagaimana supaya kita menerima pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Dikatakan tadi di kalimat awal, saudara, dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Marilah kita mendekat kepada Tuhan. Marilah kita menghampiri takhta kasih karunia. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kita, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan.
Kalau saudara rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya, hiduplah dekat dengan Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan abaikan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, tapi biarlah Dia yang menjadi utama di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, ayat emas selanjutnya di dalam Amsal pasal 2 ayat 7 di sana ditegaskan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan bahwa ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan kembali bahwa Tuhan itu adalah pertolongan. Dia menyediakan pertolongan. Dan bagi siapakah Dia menyediakan pertolongan? Bagi orang yang jujur, bagi yang tiada bercela kelakuannya. Artinya mereka yang hidup jujur, mereka yang hidup benar, mereka yang hidup baik. Kepada merekalah Tuhan menyediakan pertolongan. Kepada merekalah Tuhan menyatakan pertolongannya. Kalau hari ini saya dan saudara merindukan pertolongan dari Tuhan, mari kita hidup benar, hidup dalam kejujuran, hidup tidak bercela, hidup dalam kebenaran. Maka kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Jalani hidup saudara dalam kejujuran, jalani hidup saudara secara berintegritas, jalani hidup saudara dalam kebenaran. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah yang memuliakanku dan mengangkat kepalaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa orang-orang di luar sana berkata bahwa tidak ada Allah yang menolong dia. Tetapi pada akhirnya pemazmur ini menjelaskan bahwa tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Artinya pemazmur ini menegaskan sekalipun orang-orang berkata bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan, tetapi faktanya Tuhan yang menolong aku, Tuhan melindungi aku, Tuhan mengangkat kepalaku. Sungguh dahsyat Allah yang kita sembah, sungguh dahsyat Allah yang kita tinggikan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang menolong kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam Tuhan. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya saudara, dengan topik yang berbeda. Dengarkan terus renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Biarlah hari ini kembali firman Allah meneguhkan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini adalah tentang jawaban doa. Adakah saat ini saudara sedang bergumul dalam doa? Adakah saudara sedang memanjatkan doa-doa permohonan saudara kepada Tuhan yang saudara rindu Tuhan menjawab doa saudara? Adakah saudara yang sudah sekian lama menantikan jawaban doa? Saudara, firman Allah meneguhkan kita bahwa Dia Bapa yang baik. Dan sebagai Bapa yang baik, Dia akan mendengarkan seruan-seruan dan doa kita. Itu sebabnya dengarkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, supaya iman saudara diteguhkan, iman saudara dikuatkan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa. Yang pertama adalah dari Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, di mana dikatakan saudara bahwa kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya,
Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, di dalam firman Allah ini ditegaskan bahwa kita harus hidup berdoa. Karena dikatakan di sini, kamu mengingini sesuatu. Tentu saja setiap kita punya keinginan, setiap kita punya kerinduan. Tetapi dikatakan kamu tidak memperolehnya. Apa yang diinginkan tidak diperoleh. Lalu sebagai respon dari tidak mencapai apa yang menjadi tujuan, dikatakan di sana iri hati, lalu kemudian membunuh dan sebagainya, berkelahi, bertengkar. Dan itu yang banyak terjadi, saudara, bahwa banyak orang yang karena tidak mencapai apa yang dia inginkan, akhirnya itu membuat dia hidup dalam kemarahan, hidup dalam pertengkaran, perkelahian, iri hati, bahkan sampai membunuh. Kenapa? Karena keinginan tidak tercapai. Padahal firman Tuhan ini menegaskan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, jadi saudara, apa yang diinginkan, apa yang dirindukan, apa yang diperjuangkan tidak tercapai itu karena tidak berdoa. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini. Atau dengan sebaliknya, saudara, kalau kita mau apa yang kita rindukan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita mau raih itu akhirnya akan kita capai. Kalau kita merindukan itu, maka kita harus hidup dalam doa. Karena orang yang tidak berdoa tidak akan mencapai itu, tapi orang yang hidup dalam doa akan meraihnya. Saudara, adakah saat ini saudara punya kerinduan? Saudara punya sesuatu yang ingin saudara raih, yang ingin saudara capai dalam hidup saudara? Dengar saudara, hiduplah dalam doa, maka saudara akan mencapai apa yang saudara rindukan. Saudara akan meraih apa yang saudara rindukan. Hiduplah dalam berdoa. Lalu ayat emas kedua, saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15 dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa jika ada satu masalah, jika ada satu keinginan, jika ada satu pergumulan, di mana di sini dikatakan jika ada di antara kamu sakit, yang menjadi pergumulannya adalah sakit penyakit. Ketika mengalami itu, firman Allah ini mengatakan baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saat punya pergumulan, maka firman Allah menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka datang kepada pelayan Tuhan, supaya dia didoakan. Artinya supaya umat-umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan mencari hamba Tuhan, mencari pelayan Tuhan yang bisa menopang mereka berdoa, yang bisa akhirnya mereka bersepakat berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, yang pertama di sini adalah yang mau ditegaskan ketika ada dalam pergumulan, biarlah saling mendoakan. Biarlah cari orang yang akan mendukung dalam doa. Jadi yang pertama dukungan doa. Lalu kemudian ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Yang kedua di sini adalah iman. Jadi doa itu harus merupakan doa yang dinaikkan dalam iman. Jadi bukan hanya butuh dukungan doa, kemudian orang lain mendoakan kita lalu selesai. Tetapi di dalam doa-doa itu haruslah ada iman di sana. Doa yang penuh iman yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, saudara, dua hal yang ditegaskan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 ini adalah supaya saling mendukung dalam doa. Saudara butuh dukungan doa. Saya dalam kehidupan saya ada orang-orang lain yang mendoakan saya, ada jemaat yang mendoakan saya, bahkan seringkali ada orang-orang yang saya tidak kenal, mereka juga mendoakan saya.
Dan kemudian yang kedua, doa-doa yang dinaikkan itu haruslah doa yang didasari dengan iman. Itulah doa yang dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian ayat emas selanjutnya saudara, yaitu di dalam Mazmur pasal 145 ayat 18. Dikatakan di sana, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di sini untuk menegaskan bagaimana Tuhan menjawab doa, maka pemazmur ini mengatakan Tuhan dekat. Artinya Tuhan dekat, Tuhan ada, Tuhan menjawab. Mendengar seruan umat-umatnya dan menjawab seruan umat-umatnya. Kepada siapa saudara? Kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Yaitu pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudara, di dalam ayat ini tentang jawaban doa, kalau kita rindu mengalami jawaban doa, maka yang pertama harus berdoa kembali, harus berseru. Harus berseru kepada Tuhan, hiduplah dalam seruan kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya berseru, tapi pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Jadi yang dituntut Tuhan itu adalah doa dalam kesetiaan, seruan-seruan kepada Tuhan yang dipanjatkan dalam kesetiaan. Artinya setialah berdoa, maka kamu akan mengalami jawaban doa dalam hidupmu. Seringkali kita saudara berdoa hanya untuk konteks tertentu. Ketika kita ada pergumulan, lalu kemudian kita berdoa. Ketika doa kita dijawab, akhirnya kita lupa berdoa. Itu sebabnya seringkali pergumulan demi pergumulan datang menindih hidup kita. Atau kita ada pergumulan, lalu kemudian kita berdoa, tetapi tidak kunjung ketemu jawaban, akhirnya kita mengabaikan doa. Dengar saudara, berdoa itu harus dalam kesetiaan, maka kita akan mengalami jawaban doa. Jadi berdoalah dalam kesetiaan. Lalu selanjutnya Mazmur 118 ayat 5 di sana dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dalam kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya, kalau dikatakan kesesakan itu satu situasi yang begitu berat, mungkin beban menindih, mungkin persoalan bertubi-tubi datang menghimpit kehidupannya sehingga dia mengalami kesesakan. Dan dikatakan di sini dalam kesesakan yang dia alami itu, Tuhan telah menjawab dia dan memberi kelegaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam kesesakan yang saudara alami, Tuhan tidak mengabaikan saudara, tapi Tuhan mendengarkan saudara dan dia memberi kelegaan di dalam hidupmu. Kemudian ayat emas terakhir saudara, Matius 21 ayat 22 di sana dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di dalam ayat emas terakhir ini saudara kembali ditegaskan tentang iman dan kepercayaan. Bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan. Jadi sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan pasti menjawab, bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menjawab. Dan dikatakan bahwa kamu akan menerimanya. Jadi doa yang dinaikkan dengan iman, dengan penuh kesungguhan, maka kita akan menerima jawaban dari doa itu. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Dan saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah meneguhkan setiap saudara. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa ayat-ayat emas firman Tuhan ini benar-benar memberkati saudara. Kita akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Biarlah saudara, hidup saudara terus diisi oleh firman Tuhan. Dengarkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa, di mana melalui renungan ayat-ayat emas ini iman saudara akan dikuatkan, dan percayalah bahwa doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam pergumulan doa, beban saudara berat, ada doa-doa yang sedang saudara naikkan di hadapan Tuhan? Dengar saudara, Tuhan Allah kita akan menjawab doa-doa kita. Ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan menguatkan iman saudara bahwa doa-doa saudara dipedulikan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa adalah sebagai berikut saudara.
Yang pertama, Markus pasal yang ke-11 ayat 24, di mana dikatakan di sana bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, di dalam ayat yang pertama ini ditegaskan bahwa iman dan kepercayaan kita itu yang akan Tuhan lihat, itu yang akan menjadi dasar Tuhan mengerjakan apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan kepada Dia. Karena dikatakan, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi bagaimana supaya jawaban dari doa kita itu diberikan kepada kita? Bagaimana supaya kita menerima jawaban doa kita itu? Dikatakan bahwa kita harus percaya bahwa apa saja yang kita doakan itu kita telah menerimanya. Saudara, ini hal yang agak sulit dicerna oleh akal. Karena dikatakan apa saja yang kita minta, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Apa yang sebenarnya mau ditekankan oleh Tuhan di sini, saudara? Keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengerjakan, mewujudkan, mengubahkan, memberikan apa yang kita doakan. Itu sebenarnya yang Tuhan mau tegaskan di sini. Ini bukan berbicara tentang daya hayal. Ini bukan berbicara tentang halusinasi juga. Dan ini bukan berbicara tentang kekuatan cara berpikir atau halusinasi, saudara. Karena terkadang ada orang-orang yang mengkhotbahkan bahwa dari ayat ini, bahwa ini maksudnya adalah kalau kamu meyakini, membayangkan apa yang kamu doakan itu, kamu bayangkan bahwa itu sudah ada. Misalnya mendoakan satu mobil lah misalnya, kamu doakan apa mereknya, apa warnanya dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan di sini, saudara. Tapi yang dimaksudkan Tuhan dengan kalimat bahwa apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Yang mau ditegaskan di sana sebenarnya adalah bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Dan kalau Tuhan sanggup melakukannya, kamu pasti menerimanya. Itu yang sebenarnya mau ditegaskan. Jadi apa yang sebenarnya mau ditegaskan Tuhan di sini adalah tentang iman. Percaya bahwa apa saja masalahmu, apa saja bebanmu, apa saja persoalanmu, apa saja kerinduanmu, Allah sanggup. Percayalah bahwa Dia sanggup mengerjakannya, mengubahkannya. Apa saja penyakitmu, Dia sanggup menyembuhkannya. Kalau Dia sanggup, percayalah bahwa kamu pasti menerimanya. Jadi kata telah di sana sebenarnya adalah menekankan tentang kepastian bahwa apa saja yang didoakan pasti diterima. Jadi saudara, saat ini percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi terkadang pikiran kita mengatakan ini mustahil. Pikiran kita mengatakan ini tidak mungkin. Berdasarkan pengalaman mungkin kita berpikir ini mustahil. Sama saja dengan Petrus, waktu dia menjala ikan, sepanjang malam dia sudah menjala ikan dan tidak dapat apa-apa. Dia sudah gunakan semua pengalamannya, keahliannya dan sebagainya, ia tidak mendapat apa-apa. Tapi satu kali Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Lalu kemudian apa yang menjadi jawabannya, saudara? Bahwa sepanjang malam dia telah melakukannya, tetapi kalau kamu perintahkan, aku akan tebarkan juga. Artinya apa? Semua keahlian sudah dilakukan. Jadi sepertinya nggak mungkin. Tapi karena engkau perintahkan, aku tebarkan juga. Dan ketika ditebarkan, saudara, betapa dahsyat yang dia raih. Begitu banyak ikan yang dia raih. Nah, saudara, ini satu bukti bahwa sekalipun akal kita, pengalaman kita, logika kita mengatakan mustahil, tidak mungkin, tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup. Itu sebabnya apapun yang saudara doakan, percaya. Jangan berdasarkan pikiran, jangan andalkan pikiran, jangan andalkan logika saudara, percaya Tuhan sanggup melakukan, maka itu akan dilakukan bagi saudara. Selanjutnya saudara, ditegaskan juga di dalam Matius pasal 21 ayat 22, di sana dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan
penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kembali, yang menjadi syarat untuk kita mengalami jawaban doa adalah kepercayaan. Dikatakan di sana dengan penuh kepercayaan. Ini satu penegasan saudara bahwa percaya sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan pasti sanggup. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup mengubahkan, Dia sanggup mengadakan, Dia sanggup mencukupkan, Dia sanggup memulihkan, dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Percaya penuh, percaya total bahwa Allah kita sanggup. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam pengalaman hidup saya saudara, dalam melayani Tuhan, saya mengalami bahwa dalam perjalanan kehidupan saya menghadapi begitu banyak hal yang sepertinya mustahil secara logika, secara pikiran ini mustahil. Tetapi Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu sanggup, Tuhan selalu berkuasa. Itu sebabnya percaya penuh. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu menerima jawaban-jawaban doa dalam kehidupan saudara, percaya penuh bahwa apa yang saudara doakan itu saudara akan menerimanya, karena Tuhan kita berkuasa untuk mewujudkan, untuk menjawab doa-doa kita. Selanjutnya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14-16 saudara, di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangkitkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kalimat terakhir itu dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasa doa saudara. Kenapa? Karena tidak terbatas. Apa saja bisa terjadi melalui doa. Apa saja bisa terwujud melalui doa. Allah bisa mengerjakan apa saja melalui doa. Tetapi sekali lagi yang ditegaskan di sana adalah doa yang seperti apa yang berkuasa? Doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Iman kembali. Jadi doa tidak akan pernah bisa terlepas dari iman. Bahkan dikatakan ayat 15 itu saudara, bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Doa yang lahir dari iman itu akan mengerjakan keselamatan. Itu akan membuat Allah menyatakan mujizatnya, mengerjakan keselamatan, menyatakan kesembuhan. Dan dikatakan orang berdosa sekalipun diampuni ketika ada doa yang lahir dari iman dipanjatkan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, doa itu harus dipanjatkan dalam iman dan keyakinan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat, percaya bahwa Tuhan sanggup jawab doa-doa. Di Filipi pasal yang ke-4 ayat 6-7 saudara, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah saudara, di sini ditegaskan bahwa bagaimana supaya apa yang menjadi keinginanmu yang kamu utarakan kepada Allah itu akan diwujudkan. Permohonanmu itu akan terwujud. Dikatakan jangan khawatir. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Tetapi berdoalah. Naikkan permohonan kepada Tuhan. Maka dengan demikian dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Engkau akan hidup dalam kedamaian, kesejahteraan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Karena Tuhan akan menjawab. Jangan khawatir, percaya saja. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan mujizatnya. Kemudian yang terakhir saudara, di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan,
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, di sini ada sesuatu yang luar biasa yang ditegaskan oleh Tuhan, bahwa jika kita berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab kita, dan Dia akan memberitahukan hal-hal besar yang lebih dari apa yang kita pahami. Artinya apa? Kalau kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita, dan Dia akan menyatakan perkara-perkara besar lebih dari apa yang kita pikirkan. Kalau saudara hidup dalam doa dengan penuh iman dan keyakinan, maka lebih dari apa yang saudara pikirkan, Allah sanggup wujudkan. Itu yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan ini, saudara. Jadi hari ini mari kita naikkan doa dengan iman. Mari kita naikkan doa dengan penuh keyakinan. Jangan bimbang, jangan ragu. Apa yang saudara doakan, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menjawab doa saudara. Maka dengan demikian saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan melakukan perkara yang besar lebih dari apa yang saudara pikirkan. Dia menyatakan dan mewujudkan perkara besar lebih dari apa yang saudara doakan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya berdoa biarlah iman saudara dibangkitkan ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Imani firman Tuhan ini, saudara, dan hiduplah dalam iman. Percaya bahwa Tuhan menjawab doa saudara. Hiduplah dalam doa, dan percayalah doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan tentang doa dan iman terhadap doa-doa kita, bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat emas yang lain, dengan topik yang baru lagi. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan, saudara sudah diteguhkan dan dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Datanglah berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Tuhan yang menjadi jawaban atas segala pergumulan kita. Saya akan mendukung saudara dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini, kami datang kepadamu. Kami berdoa dan berseru kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini kami datang kepadamu membawa beban persoalan kehidupan kami. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Jamah lawat setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menopang mereka dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ini yang sedang ada dalam pergumulan, sakit, penyakit, persoalan, beban hidup yang menindih kehidupan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan, membebaskan anak-anak-Mu dari segala pergumulan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, angkat segala beban yang menindih kehidupan mereka. Engkau yang campur tangan jika mereka sakit, ya Tuhan. Engkau yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, ya Tuhan. Berkati kehidupan keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Berkati mereka yang berperan sebagai istri, berkati
Semua istri-istri yang sedang mendengarkan renungan ini, berkati mereka menjadi istri yang diberkati Tuhan, menjadi istri yang dipakai oleh Tuhan untuk keharmonisan dan untuk berkat Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, jamah, berkati hidup mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka, pakai mereka untuk menjadi berkat di tengah keluarga mereka, untuk menjadi imam di tengah keluarga mereka. Semua anak-anak-Mu yang adalah anak-anak di tengah keluarga mereka, berkati mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, campur tangan-Mu di tengah-tengah segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka yang berbisnis, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka yang berdagang, berkati dalam nama Yesus. Mereka yang bertani, dalam nama Yesus. Mereka yang pegawai, PNS, semuanya Tuhan campur tangan memberkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu, profesi mereka, berkati semuanya. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, hamba berdoa Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu ini, Tuhan yang memberi mereka jalan keluar, bukakan jalan, bukakan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, Engkau yang memulihkan ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu ini yang saat ini sedang ada dalam pergumulan khusus, persoalan atau apapun yang mereka alami, Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkau mengangkat segala beban persoalan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang memberi jalan keluar, dan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dan hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saudara juga sudah dikuatkan dan diteguhkan ketika saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus.